Jadi ketika perempuan udah menjadi korban kekerasan tuh, oh dia harus subordinat, kamu nggak boleh banyak bacot, kamu harus sedih, kamu harus menangis, kamu harus meraung-raung. Padahal kan tidak seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang melawan, dan melawan pun kan caranya beda-beda. Oke, perkenalkan aku Nisa Vidianita, biasa dipanggilnya Vidya. Aku dari Indonesia Hapus Femisida. Kalau di HF sekarang sebenarnya kita lagi sibuk riset ya pasti, karena aku dari divisi riset di HF. Jadi sebenarnya kalau Indonesia Hapus Femisida sekarang lagi sibuk media monitoring berita femisida sih, sama kita mau kontribut to IWD juga kan kemarin gitu itu. Iya betul, femisida dan attempted femicide. Sebenarnya yang membedakan femisida dengan pembunuhan biasa itu terlihat dari motif ya pasti gitu itu. Nah tapi dalam motif femisida itu tuh ada klaster seksismenya. Jadi kayak femisida itu kan istilahnya udah jelas ya, pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya gitu itu. Nah jadi yang membedakan femisida dengan pembunuhan biasa ya kita ngelihat klaster gender dan seksismenya gitu itu. Karena kan diskriminasi terhadap gender itu seksisme kan. Nah itu yang biasanya kita lihat dalam unsur femisida gitu itu. Dan lebih mudahnya lagi, sebenarnya bukan lebih mudah ya, lebih kompleksnya lagi, kan kasus femisida itu tidak semuanya didasari oleh kekerasan berbasis gender gitu itu. Ada yang memang femisida secara tidak langsung gitu kan kalau dari jenis-jenisnya gitu itu. Dan ada femisida yang langsung yang memang ada kekerasan berbasis gendernya. Jadi yang membedakan femisida dengan pembunuhan pada umumnya ya kita lihat klaster seksismenya dulu gitu itu. Jadi misalnya kalau ada pembunuhan terhadap perempuan, kita lihat motifnya karena apa, misalnya suami bunuh istri itu udah jelas femisida karena ada relasi tidak setara kan gitu itu. Nah apalagi di masyarakat yang timpang gitu ya kayak kita nih di Indonesia gitu yang strukturnya masih patriarkis, feodal dan lain sebagainya ya, pasti itu akan kelihatan sekali posisi perempuan itu ada di kelompok subordinat gitu itu. Dan itu lebih apa ya namanya, dan itu membuat kompleksitas juga kan kasus femisida gitu. Jadi sebenarnya simply kayak gitu sih kalau untuk membedakan pembunuhan biasa dengan femisida ya. Sebenarnya ada analisisnya ya. Sebentar aku buka dulu. Ini aku sambil buka reference ya teman-teman. Takut salah. Wait. Sebenarnya kita tuh ada analisisnya kenapa itu dikategorikan femisida ya, karena sebenarnya riset femisida itu masih sangat minim. Kenapa masih sangat minim? Karena ya memang riset femisida itu kan beda ya dengan riset-riset gender pada umumnya gitu. Itu ada beberapa riset gender yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis di mana kita tuh mewawancarai pengalaman seseorang gitu kan itu. Nah tapi femisida ini agak spesial karena kita tidak bisa mewawancarai korban yang sudah meninggal kan ya gitu itu. Jadi yang kita lakukan hanya berbasis literatur review dan juga statistik gitu itu. Wait, ini aku sambil cari ininya ya. Jadi sebenarnya istilah femisida itu udah ada dari lama ya, dari Shadow kalau nggak salah istilahnya. Dan pada saat itu memang masih dikenali sebagai pembunuhan terhadap perempuan karena gendernya gitu itu. Nah kalau sekarang istilah femisida itu sudah mulai masif ya dengan berbagai macam faktor-faktor lainnya. Jadi sebenarnya karena prinsip IHF itu interseksionalitas, jadi ketika kita mengungkap femisida itu tidak hanya berbasis gender tapi ada berbasis ras gitu itu, berbasis seksualitas juga gitu kan itu. Sebenarnya awal munculnya sih dari itu, dari ada pokoknya aku lupa forum namanya forum Cedau kalau nggak salah ya. Dan itu memang membahas soal pembunuhan terhadap perempuan yang pada saat itu terjadi secara masif di Brazil kalau nggak salah, dan akhirnya muncullah istilah femisida gitu itu. Kalau dari sejarahnya seperti itu ya kurang lebih. Oke, sebenarnya kalau bukan unsur yang kita menyebutnya itu kategori, aku lupa, salah maaf. Jadi kategori femisida itu ada femisida terhadap budaya, femisida budaya ya gitu itu. Biasanya itu tuh kayak femisida atas nama kehormatan, honor killing, mungkin teman-teman tahu ya honor killing. Kayak contoh yang paling mudah itu di Iran, dimana anak perempuan, dimana kalau di Iran tuh sering terjadi kayak perempuan itu dibunuh untuk menghormati nama keluarga kalau nggak salah ya, itu yang sering terjadi gitu itu. Terus kayak
pembunuhan perempuan demi menjaga kehormatan keluarga karena dianggap melakukan pelanggaran seperti perzinahan gitu itu. Nah itu sering terjadi kayak di Iran, kalau misalnya perempuannya lepas hijab gitu kan, di Iran hijab itu sangat-sangat dalam klaster politik ya gitu, itu honor killing gitu itu. Terus kayak perzinahan, hamil di luar nikah kalau di Indonesia gitu ya, yang dibunuh atas nama keluarga yaitu femisida atas nama budaya gitu itu. Terus kayak femisida terkait mahar, kayak konflik mas kawin ya yang dianggap tidak sesuai, itu kan jadi kayak ya udahlah daripada capek berantem terus soal mas kawin, akhirnya dibunuhlah perempuannya gitu ya misalnya gitu itu. Nah itu terkait mahar. Terus juga ada terkait ras, suku dan etnis ya, kayak yang terjadi di Papua, mama siapa gitu mungkin teman-teman, aku lupa ya namanya. Ada waktu itu pembunuhan terhadap mama siapa gitu. Itu tuh sebenarnya pembunuhan, kalau misalnya di Papua konteksnya pembunuhan terhadap perempuan itu tidak pernah betul-betul atas berbasis gender atau berbasis seksisme gitu itu, karena pasti selalu ada klaster ras gitu itu, dimana itu pun di framing kan oleh negara kita gitu itu. Kalau provinsi Pulau Papua itu adalah terbelakang dan lain sebagainya ya, itu kan akhirnya jadi ada permasalahan ras juga kan gitu itu femisida terhadap budaya juga gitu itu. Terus kayak femisida atas tuduhan sihir, teman-teman tahu kan sejarah penyihir itu, pembantaian penyihir itu sebetulnya adalah femisida gitu itu. Tapi kan orang-orang hanya tahu kalau itu pembantaian penyihir gitu, padahal ya itu pembantaian perempuan gitu itu yang diduga sebagai penyihir gitu kan itu. Padahal kalau lihat sejarahnya ya mereka sebetulnya mengetahui sebuah ilmu pengetahuan gitu loh itu. Tapi kan pada saat itu di masyarakat Eropa pada saat itu pengetahuan itu dianggap sebuah sihir kan ya gitu. Sekarang terbalik dengan kita gitu itu. Jadi itu adalah bentuk femisida juga gitu itu. Terus kayak femisida ada juga bentuk femisida kayak pemotongan genitalia ya, sunat perempuan gitu itu femisida atas budaya juga. Terus femisida pada bayi perempuan, nah, kayak mungkin kalau kita ngeliat dari sejarah Islam kayak banyak dulu pada zaman Nabi Muhammad itu bayi-bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, itu sebenarnya adalah femisida gitu itu. Jadi cuma pada saat itu tidak direcognize kan ya namanya femisida gitu itu. Mungkin itu yang dari atas nama budaya. Terus kayak femisida pasangan intim ya itu yang dilakukan oleh pacar, suami yang tadi kita diskusikan gitu itu, suami terus juga mantan pacar gitu kan itu femisida pasangan intim. Terus juga femisida terhadap perempuan pembela HAM tadi udah kita diskusikan juga, kayak pembunuhan terhadap aktivis perempuan gitu kan itu, atau perempuan yang memang punya political stance di HAM gitu kan itu. Dan itu sempat terjadi juga di Papua waktu itu, satu orang perempuan itu dia meninggal karena ditembak waktu itu. Itu femisida terhadap perempuan pembela HAM juga. Terus ada femisida dalam konteks konflik bersenjata dan perang ya gitu itu, kayak di Palestine mungkin kan gitu itu contoh yang paling konkretnya gitu itu, ada anak-anak dan perempuan yang meninggal ya, itu sebenarnya konteks femisida juga gitu itu. Terus dalam femisida dalam konteks industri seks komersial kayak tadi perempuan pekerja seks gitu kan itu sering terjadi juga, karena kalau dalam pekerja seks itu kan agak bingungnya negara kita tuh menentang, tapi negara kita juga yang banyak menggunakan jasa mereka gitu kan itu. Jadi kayak itu agak sedikit membingungkan juga untuk advokasinya gitu itu. Terus terhadap perempuan dengan disabilitas gitu itu. Nah ini aku pernah advokasi juga waktu itu bersama Girl Up. Saya nggak advokasi sih, lebih ke kayak kita diskusi waktu itu, dan memang kerentanan disabilitas yang masih dianggap aseksual gitu itu, yang dianggap perempuan disabilitas itu tidak berdaya, itu juga bisa berdampak pada femisida gitu itu. Terus juga femisida terhadap orientasi seksual dan identitas gender, mungkin perempuan yang lesbian sering sekali kan mengalami diskriminasi dan itu bisa berdampak pada femisida gitu itu. Terus kayak pada transpuan gitu kan itu. Terus kayak pada transmen yang belum dianggap yang masih dianggap sebagai perempuan tulen gitu-gitu, itu kan sering terjadi juga gitu ya itu sih. Terus femisida di penjara juga itu bentuk femisida lainnya terjadi pada tahanan perempuan ya gitu itu, karena ya tahanan perempuan juga sama gitu loh itu, mereka juga kelompok rentan gitu kan itu. Terus kayak pembunuhan non intim ya, kayak pembunuhan sistematis itu biasanya kayak dilakukan oleh aktor negara ataupun non negara gitu itu. Kayak yang paling sering terjadi itu adalah aborsi. Aborsi itu sebenarnya bisa berdampak pada femisida ketika negara tidak memfasilitasi aborsi yang aman gitu itu. Jadi kalau ada korban aborsi meninggal itu bisa dikategorisasikan sebagai femisida gitu itu, karena negara yang lalai menyediakan layanan aborsi yang aman gitu itu. Itu pembunuhan sistematis juga
Mungkin itu sih ya kalau misalnya untuk jenis-jenis femisida gitu itu, karena ya balik lagi gitu itu kalau pakai prinsip interseksionalitas tuh everything's matter gitu, jadinya kayak gender, ras, ableis, disabilitas tuh jadi sebuah satu keutuhan gitu itu. Jadi ya kalau dalam femisida memang kalau di HF tuh kita melihat femisida tuh ya kita lihat nggak cuma lihat dari motif tapi dari unsurnya juga gitu, apakah ada yang beririsan dengan ras, apakah ada irisan dengan disabilitas gitu itu sih. Tapi sejauh ini dari HF kita memang banyak menyoroti femisida pasangan intim ya, kayak mantan pacar gitu itu, terus juga suami ataupun pacar gitu itu, karena itu yang lebih banyak tersorot gitu itu. Tapi ada beberapa yang pedila juga ada gitu itu, terus yang dari kayak aktivis HAM juga iya ada gitu itu, kayak yang sampai sekarang masih hits itu yang tadi udah kita bicarakan ya, kayak yang masih sering dibicarakan tuh ya pembunuhan terhadap Marsinah dan juga Ita Marta Dinata kan, yang untuk kesaksian dia mengalami pemerkosaan massal itu gitu itu sih pembunuhan femisida yang sampai saat ini belum punya badan hukum yang jelas gitu itu. Mungkin itu sih. Kalau dari korbannya pasti kebanyakan perempuan ya. Tapi kalau yang kita amati kebanyakan pelaku itu adalah suami. Jadi kayak kebanyakan kasus femisida yang sering kita amati itu relasi gendernya itu selalu suami dan istri kalau nggak salah. Dan itu pun ada di catatan Komnas Perempuan juga gitu itu. Kalau ya mungkin teman-teman kalau baca Catahu lihat ya, kayak setiap tahun itu motif kekerasan kemudian ragam kekerasan itu selalu berubah gitu itu. Tapi dalam femisida itu tuh selalu ada dalam klaster pernikahan gitu itu. Dan jadi pernikahan itu jadi sebuah relasi gender yang rentan lah ya untuk terjadinya femisida gitu itu. Terus itu yang sering kita amati gitu itu. Dan sebenarnya dalam motifnya sendiri itu bisa beragam banget. Ada kemarin tuh yang cukup sedikit, menurutku itu cukup sedikit topik yang motif yang tidak terlalu gimana gitu, kayak pinjol gitu kan itu ya. Ada yang istrinya dibunuh karena karena istrinya tuh nggak mau bayar pinjol suaminya gitu itu, dan itu kan cukup memprihatinkan ya gitu itu. Terus ada yang karena nggak mau berhubungan intim sama suaminya akhirnya dibunuh gitu kan itu. Ada juga yang misalnya istrinya selingkuh gitu itu terus dibunuh juga gitu itu. Terus kemarin tuh aku mengamati beberapa kasus femisida istri dan suami itu permasalahan soal ekonomi, kayak misalnya istrinya yang kerja terus suaminya punya hutang dan istrinya nggak mau bayarin hutang suaminya, itu dibunuh juga gitu itu. Ada yang dibunuh secara berantai juga karena misalnya karena terlalu berisik lah waktu itu. Maksudnya ada motif-motif yang sebenarnya itu tuh cetek gitu, itu bisa diselesaikan secara komunikasi, tapi ya itu jadi motif femisida yang paling banyak gitu loh itu. Kayak gitu sih kalau soal motif ya. Tapi latar belakangnya most likely sebenarnya, kalau latar belakang kenapa para pelaku melakukan itu ya dia merasa punya kuasa gitu ya untuk melakukan kekerasan, apalagi dalam relasi pernikahan di Indonesia itu masih sistemnya masih owning gitu itu. Ketika kita menikah, misalnya ketika aku menikah dengan seorang laki-laki gitu, dan laki-laki itu tuh merasa owning atas hak ketubuhan aku dan hak-hak aku lainnya gitu itu. Dan itu tuh sering terjadi dalam kasus-kasus femisida gitu itu, ketika suaminya merasa punya hak pada istrinya gitu ya itu. Akhirnya karena suaminya merasa punya hak, akhirnya istrinya menjadi korban gitu itu. Dan itu kasus femisida dalam relasi gender pernikahan itu kalau nggak salah ada di angka 46 sampai 50% ya kebanyakan gitu itu. Gitu sih kalau soal motif dan relasi gender. Tapi ada juga beberapa yang unik, kayak perempuan pembela HAM ya, para aktivis perempuan itu juga ada yang menjadi korban femisida. Mungkin yang paling terkenal itu kasusnya Marsinah ya, itu dia femisida sebetulnya. Terus Ita Marta Dinata kan juga itu sebetulnya femisida juga gitu itu. Terus tragedi 98 pembunuhan kepada perempuan kelompok dari Tionghoa ya, itu juga kan sebetulnya femisida juga gitu itu. Terus ada juga pembunuhan terhadap transpuan ya, itu kenapa kita kategorisasikan sebagai femisida, karena kan istilah perempuan sekarang sudah tidak berdasarkan determinasi biologis lagi gitu itu. Sekarang istilah perempuan itu sudah masuk ke ranah existentialism gitu itu, dimana ketika kamu mengamini kalau kamu identitasnya perempuan ya you are women gitu kan itu. Dan itu ada juga kelompok pembunuhan terhadap transpuan yang sedikit unik gitu itu, karena dalam proses identifikasinya selalu ada unsur biologis dalam mengidentifikasi kasus femisida kan gitu ya itu. Terus kemarin tuh ada juga kasus femisida terhadap Pedila dan PSK
maksudnya kita udah nggak nyebut PSK lagi ya, pekerja seks kan sekarang gitu itu. Tapi yang lebih perlu disoroti adalah femisida terhadap pedila gitu itu, perempuan yang dilacurkan gitu itu, karena kan rata-rata perempuan yang dilacurkan itu dijual secara ekonomi kan ya oleh keluarganya gitu itu, dan itu kerentanan juga karena ketika diadvokasi permasalahan femisidanya gitu itu banyak judgement yang cenderung dilayangkan kepada korban tersebut gitu itu, dan itu menambah kompleksitas juga dalam mengadvokasi kasus femisida gitu itu. Jadi sebenarnya banyak sekali gitu itu klaster-klasternya gitu itu. Cuma yang paling banyak sejauh ini sih ya di relasi pernikahan dan juga di relasi berpacaran, KDP ya, kekerasan dalam pacaran gitu itu. Itu juga ada beberapa yang memang akhirnya kena ke femisida gitu itu. Karena kan yang perlu disoroti dari femisida itu bukan hanya pembunuhan terhadap perempuannya saja ya, tapi kekerasan berbasis gender paling ekstrim itu sebenarnya femisida gitu itu. Dan itu yang sebenarnya jarang disorot dan akhirnya bikin orang bingung ya antara definisi femisida dengan pembunuhan biasa gitu itu. Itu sih ya kalau dari sejauh ini yang Indonesia Hapus Femisida Amati gitu. Iya, karena balik lagi di negara kita tuh masih sangat diamini relasi pernikahan itu sistemnya owning ya, satu. Terus dua, relasi gender perempuan dan laki-laki itu masih dalam tatanan yang patriarkal gitu itu, belum dalam tatanan yang egaliter lah, taruh misalnya gitu ya contoh. Jadi akhirnya kenapa polanya berulang, karena balik lagi pembahasan soal gender itu bukan hanya pada struktur tapi pada mindset juga gitu itu. Ketika kita mengamini kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu misalnya beda secara struktur, ya pada akhirnya pola-pola tersebut berulang gitu kan itu. Kalau misalnya kita ngekaji dari ranah antropologi ya, sistem behavior gitu itu, karena kan behavior itu muncul dari habitus ya gitu itu. Ketika kita misalnya mengimplikasikan habitus yang berulang, ya pasti itu akan terus-terusan berulang gitu itu. Jadi sebenarnya permasalahan kenapa kasus femisida berulang ya balik lagi karena tatanan masyarakat kita yang belum bisa mengganti struktur patriarkal dengan struktur yang lain gitu itu, di mana laki-laki masih harus jadi pemimpin, di mana masih ada maskulinitas yang harus diimpose dalam pernikahan gitu kan itu. Apalagi yang sekarang aku soroti dalam permasalahan gender dalam femisida itu terkait performativitas. Nah, performativitas itu tuh sebenarnya bisa berdampak pada femisida ketika masyarakat mengamini ya kalau misalnya maskulinitas dan femininitas itu adalah sebuah ketetapan gender yang straight gitu atau berkesinambungan ya antara identitas biologis misalnya gitu itu. Ya selamanya kita akan mereproduksi maskulinitas dan femininitas dalam masyarakat tersebut gitu itu. Sehingga dalam relasi pernikahan gitu ya itu kayak kasus perselingkuhan mungkin kalau misalnya kita lihat ya, sering sekali banyak orang yang bilang kalau iya kenapa laki-laki selingkuh karena perempuannya kurang feminin. That's not how gender works gitu itu, dan itu berdampak pada femisida. Akhirnya ketika kekerasan itu dimodifikasi sebagai bentuk maskulinitas gitu ya, ya akhirnya banyak yang mengekspresikan maskulinitas tersebut dalam bentuk kekerasan. Karena apa? Karena kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang maskulin gitu, dan itu ya termasuk dalam analisis femisida gitu itu. Kalau lihat dari sisi performativitas gitu, ketika kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang maskulin, ketika kekerasan dianggap sebuah kuasa yang bisa didistribusikan, ya akhirnya terjadilah pembunuhan berbasis gender gitu loh itu. Sebenarnya kayak gitu sih ya kalau lihat dari si polanya kenapa berulang gitu itu ya, karena balik lagi negara kita tuh belum ada pada klaster gender egaliter ya. Negara kita tuh masih ada di determinasi biologis, masih ada di straight line, heteronormativitasnya masih tinggi gitu itu, terus pemahaman soal performativitasnya pun masih diamini gitu ya itu. Ya jadi itu akan berdampak lah pada relasi-relasi gender gitu itu. Sebenarnya kayak gitu sih. Karena di Indonesia kita tuh masih mengamini teori perfect victim, di mana perempuan yang menjadi korban itu harus tidak berdaya, harus menyedihkan, harus tersiksa gitu kan itu. Sementara yang namanya victim itu tuh mereka punya coping mechanism mereka masing-masing gitu ya itu. Tidak semua korban itu tidak berdaya gitu. Memang ada korban yang berdaya, tapi tidak bisa menjustifikasi kalau seluruh korban itu harus tersiksa gitu loh itu. Ya menurutku ketika kita menjadi korban kekerasan ya kita pasti tersiksa gitu itu. Cuma kan tidak semua korban mengekspresikan ya. Dan apakah itu sah? Sah. Dan apakah itu tetap korban? Ya itu tetap korban gitu. Tapi di Indonesia ya perspektif korban itu harus seperti itu. Makanya di kasus pembacokan kemarin kenapa banyak yang ngejudge perempuannya karena oh iya kan dia selingkuhan katanya gitu itu ya, karena kita masih mengamini perfect victim, di mana perempuan yang menjadi korban kekerasan itu harus lemah, harus tidak berdaya, harus subordinat, harus
meminta tolong kepada siapapun gitu, tapi kan pada realitanya tidak semua korban itu mengekspresikan gitu itu rasa kesedihannya dengan cara seperti itu gitu loh itu. Dan apakah itu wajar? Ya wajar gitu itu, ya manusia kan unik ya gitu itu, tidak bisa kita definisikan dalam aspek-aspek tertentu gitu itu sih yang jadi bikin kenapa di Indonesia korban-korban kekerasan itu masih dalam masih dalam kerentanan dijudge gitu itu ya, karena kita masih mengamini kalau korban kekerasan itu ya harus korban yang tidak berdaya gitu itu, padahal sebenarnya menjadi korban kekerasan itu ya kebanyakan tidak berdaya gitu itu ya. Siapa yang mau otoritas tubuhnya direnggut, otoritas haknya direnggut gitu kan, tidak ada yang mau gitu kan itu. Tapi kalau di Indonesia tuh ya masih seperti itu gitu. Kalau ya korban kekerasan tuh kok dia udah punya, misalnya nih dalam kasus KS ya, kayak dia kena kekerasan seksual gitu itu oleh pacarnya, melapor, terus kemudian punya pacar lagi, orang-orang tuh tend to menanyakan kayak, kenapa ya kok dia kena KS sama laki-laki, kok dia nggak trauma sih, kok dia punya pacar lagi, ya emang kenapa gitu kan itu, apakah itu salah? Oh enggak gitu itu ya balik lagi, tidak semua korban itu mengekspresikan kesedihannya dengan cara-cara seperti itu gitu loh itu. Dan apakah sah? Ya sah-sah aja gitu itu. Ya itu sih kalau di Indonesia tuh masih mengamini perfect victim, dimana korban tuh harus tidak berdaya gitu itu. Jadi ya that's why kenapa perempuan rentan untuk dijudge gitu itu. Jadi ketika perempuan udah menjadi korban kekerasan tuh, oh dia harus subordinat, kamu gak boleh banyak bacot, kamu harus sedih, kamu harus menangis, kamu harus meraung-raung. Padahal kan tidak seperti itu. Ada perempuan-perempuan yang melawan, dan melawan pun kan caranya beda-beda. Ada yang dia misalnya tidak melapor tapi dia menulis misalnya, ada yang dia akhirnya berkolektif misalnya, ada yang dia ikut mengadvokasi. Dan apakah itu bentuk resisten yang salah? Ya itu bentuk resisten yang sah gitu itu. Cuma ya balik lagi ke teori perfect victim itu, dimana ya korban harus tidak berdaya. Jadi kayak itu masih diamini sih gitu itu. Dan itu sering membentuk persepsi-persepsi yang tidak adil juga, tidak berpihak pada korban juga pada akhirnya ya gitu itu di Indonesia. Iya, karena ya balik lagi, pembahasan soal gender tuh tidak akan pernah lepas dari struktur sosial gitu itu. Jadi ketika struktur sosialnya timpang ya pasti pembahasan gendernya pun akan ada di sudut-sudut yang timpang gitu itu. Kayak sama ketika kita belajar feminisme ya, tapi kita tidak belajar sensitivitas gender, ya kita akan blunder pada akhirnya gitu itu. Kayak gitu sih kalau pembahasan soal kenapa korban banyak yang didiskriminasi gitu itu. This is a very funny questions. I don't think so. Di Indonesia tuh menurutku hukumnya masih sangat patriarkal satu, masih sangat masih karet ya pasti terhadap korban kekerasan seksual. Bahkan dari 2022 tuh kita tuh berjuang untuk punya UU terpisah terkait KBGO, kekerasan berbasis gender online ya, NCII. Kayak gitu-gitu tuh kita tuh minta dibuat terpisah UU-nya, tapi sampai sekarang kan tidak dibuat ya UU-nya gitu itu. Jadi apakah hukum sudah berpihak kepada perempuan? Enggak, karena kalau kita ngelihat UU lainnya, kayak waktu aku tesis tuh aku sempat mengamati UU terkait perkawinan gitu ya itu, dimana katanya seorang suami itu boleh menikah lagi dengan 3 kondisi. Ketika misalnya perempuannya cacat, istrinya cacat, istrinya tidak bisa memberikan keturunan, sama istrinya tuh sakit apa gitu itu kan sangat diskriminatif sekali. Apakah itu berpihak kepada perempuan? Oh tidak. Tapi kalau dibalik misalnya, gimana kalau misalnya pada realitanya suaminya yang impoten, suaminya yang tidak bisa menghasilkan sperma dengan baik untuk berketurunan gitu itu, apakah perempuan boleh untuk menikah lagi? Oh tentu saja tidak gitu kan ya, itu dimana kan itu timpang berarti kan. Jadi kalau kita ngomongin sistem, apakah hukum di Indonesia sudah berpihak kepada perempuan? Enggak sama sekali. Kalau misalnya sudah berpihak kepada perempuan, UU TPKS harusnya jalan. Tapi pada realitanya ketika mengadvokasi gitu ya, UU TPKS kan masih sangat pincang sekali dalam dalam implikasinya gitu loh itu. Meskipun UU tersebut sudah ditujukan untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual gitu itu, tapi UU tersebut pada realitanya tidak benar-benar melindungi perempuan gitu itu. Kalau kita ngomongin KGBO, diadvokasi misalnya, KBGO gitu ya, kita advokasi akan ada UU ITE yang menyerang perempuan tersebut gitu itu ya, berarti kan dalam hal ini klaster hukum sendiri masih karet sekali gitu itu, masih belum masih belum berpihak kepada korban gitu itu. Jadi sebenarnya kalau lihat di Indonesia
menurutku dari UU pernikahannya aja masih sangat diskriminatif, masih ada anggapan-anggapan kalau ketika tidak punya keturunan itu adalah salah perempuan gitu ya, itu padahal kan infertilitas itu tidak hanya permasalahan sel telur gitu kan itu, tapi kan ada permasalahan sperma juga gitu loh itu, tapi kan itu udah pernah dibahas ya, dimana berarti di Indonesia ini masih meminggirkan sekali hak-hak untuk hak-hak perempuan ya gitu, dalam segi reproduksi, dalam segi otoritas tubuh gitu itu. Jadi kalau ditanya apakah di Indonesia hukumnya sudah berpihak, ya menurutku belum. Kalau misalnya sudah berpihak, kayaknya kita ngurus kasus KS sudah lebih mudah ya, nggak sesusah sekarang gitu, nggak kita cari tolong kesana kesini gitu itu, kalau memang hukum sudah berpihak gitu itu. Dan mungkin para pelaku kekerasan seksual udah dipenjara bertahun-tahun, mungkin pelaku-pelaku pedofil misalnya gitu itu mungkin sudah dipenjara selama puluhan tahun gitu, atau mungkin sudah dihukum mati gitu kan, kalau memang berpihak kepada korban, berpihak kepada perempuan gitu kan itu, atau berpihak kepada kelompok rentan gitu. Tapi kan pada realitanya kalau misalnya sekarang pelaku KS-nya dia anak hukum, misalnya dia pejabat, apakah akan berpihak kepada korban? Oh enggak, dibeli hukumnya gitu itu. Jadi sebenarnya menurutku kalau lihat negara kita gitu ya, dari segi hukum apakah berpihak kepada perempuan? Enggak sih, itu enggak sama sekali gitu, karena orang-orang advokasi pun kesulitan ya untuk mengadvokasi kasus KS gitu, karena ya balik lagi nggak pernah berpihak kepada korban gitu itu. Gitu sih, kecuali kalau viral seperti kasusnya Mbak Aureli, mungkin kalau ya aku tidak menyalahkan Mbak Aureli atau gimana ya, tapi aku cukup bersyukur lah Mbak Aureli mau speak up gitu itu. Tapi kan kasus dia yang speak up itu dijadikan sebagai performativity oleh DPR. Kenapa baru sekarang menyuarakan child grooming? Udah ada dari dulu child grooming, tapi kenapa baru disuarakan sekarang setelah ada korban yang dia cukup punya platform besar ya, dan dia menulis buku dan dibaca oleh jutaan orang gitu, itu baru DPR kayak kita harus memperjuangkan hak perempuan. Kenapa baru sekarang? We did that every year gitu itu. We did that since 2000, since 90s gitu itu. Kenapa baru dibuka? Kita harus menyuarakan child grooming ya, pelaku-pelaku child grooming ini berbahaya. Apakah ibu melihat ya, kalau ibu menonton ini, apakah ibu melihat di klaster masyarakat bawah itu banyak sekali child grooming? Masih banyak persepsi kalau laki-laki yang lebih dewasa daripada perempuan gitu ya, itu tuh lebih berpotensi untuk bisa melindungi, padahal kan tidak seperti itu realitanya. Tapi kan kenapa itu baru dibawa gitu, itu berarti kan hukum di Indonesia performativitas sekali gitu itu. Kalau ada kasus yang viral baru dibawa ke ranah hukum gitu itu. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu penanganannya, apakah seluruh korban kekerasan seksual harus viral dulu gitu kan, itu kan tidak mungkin ya gitu itu. Viral kan menyangkut identitas, privasi gitu kan itu, belum UIT-nya gitu itu. Jadi kalau disebut berpihak tidak sama sekali sih kalau menurut aku ya, karena ya masih sangat diskriminatif gitu itu. Kalau dari IHF kita sering dapat beberapa DM-nya dari Instagram gitu, itu kayak Kak, aku baru mengalami itu ya, cukup kita tampung, tapi kita memang tidak kita mengadvokasi lebih ke femisidanya. Jadi kalau ada KS yang melapor ke kita atau misalnya ada kasus-kasus yang melapor ke kita tuh, kita selalu alihkan ke lembaga lain gitu itu biasanya, karena sekarang tuh IHF juga kita lagi ngadvokasi kasus femisida juga di Manado ya, dan ini jadi PR juga untuk kita semua, karena ternyata pergerakan kita tuh masih Jawa sentris banget gitu, itu belum apa namanya, aku nggak tahu nyebutnya, belum universal lah mungkin ya, karena ya di teman-teman kita di Manado tuh kesulitan gitu untuk mencari akses pada saat itu. Jadi kayak balik lagi ke teman-teman yang di Jawa kan akhirnya gitu itu, dan itu yang sedang kita advokasi sih, karena kita curiga itu femisida ya. Ya memang korban diduga bunuh diri, tapi ada beberapa catatan yang membuat kita curiga kalau sebenarnya dia tidak benar-benar bunuh diri, tapi memang sengaja dibunuh gitu kan itu yang saat ini sedang kita advokasi, sama kita juga sedang melakukan pengawalan juga gitu itu terhadap kasus kekerasan seksual gitu ya. Itu sih yang lebih Indonesia Hapus Femisida lakukan ya sekarang, karena kalau ada kasus KS ngelapor ke kita, kalau misalnya itu indikasi femisida ya pasti akan kita bantu gitu itu. Tapi kalau memang itu tidak indikasi femisida ya kita bantu pengawalan, tapi biasanya kita alihkan ke lembaga lain. Jadi HF hanya bertugas untuk melakukan pengawalan kasus gitu itu. Biasanya gitu sih yang sering kita lakukan ya kalau ada pelaporan gitu itu di Instagram. Iya pasti kita berjejaring sama koalisi anti kekerasan berbasis gender gitu itu, sama Marsinah juga kemarin kita berkoalisi juga. Terus kemarin tuh di forum pengawalan tuh kita sama beberapa universitas juga kan, satgas di universitas gitu itu. Terus
dari ICJR juga kita pernah beberapa kali kan mengadvokasi kasus femisida gitu yang di Manado kemarin gitu itu. Jadi sebenarnya ya kita berjejaring sama banyak kolektif sih gitu itu. Kalau menurut aku kemajuan atau stagnansi itu depends bagaimana kita melihat pergerakan sosial ini seperti apa ya gitu itu. Kalau menurutku sekarang itu sedikit kemajuan karena apa? Ternyata aku cukup senang gitu ya melihat sekarang konten-konten feminisme itu mudah diakses gitu kan ya itu. Konten-konten terkait awareness kekerasan seksual itu mudah diakses di sosial media karena to be honest ketika pertama kali aku ada di ranah sosial ini 2017-2018 tuh waktu itu Facebook gitu belajarnya dan itu sulit sekali mencari channel-channel diskusi gitu. Kalau sekarang kan udah banyak ya, kita udah ada webinar, udah ada ini gitu. Itu sebenarnya itu sebuah kemajuan kalau teknologi juga ikut membersamai pergerakan sosial gitu itu. Nah, tapi yang menjadi stagnansinya itu lebih ke sekarang itu banyak sekali pergerakan yang jatuhnya jadi NGOisme itu loh gitu itu. Jadi kayak pergerakan itu direduksi menjadi non-profit organisasi di mana pada akhirnya ya masuk ke dalam sistem kapitalis juga gitu itu banyak seperti itulah gitu itu. Apakah itu kemunduran? Ya menurutku itu jadi permasalahan yang berlapis ya gitu itu karena pada akhirnya kerja-kerja sosial itu memang sebetulnya harus dibayar sebetulnya karena ya balik lagi kerja sosial itu yang namanya bekerja pasti harus ada upah gitu kan itu. Tapi kan pada realitanya di negara kita yang masih meminggirkan ilmu pengetahuan, meminggirkan permasalahan gender gitu itu. Jadi permasalahan orang-orang di pergerakan itu sulit sekali untuk mencari pundi-pundi rupiah ya karena seperti itu gitu itu. Sebenarnya aku nggak bisa bilang itu sebuah stagnansi karena sekarang menurutku Gen Z sekarang itu sudah sangat punya pemahaman yang baik gitu ya itu. Tapi ya masalahnya itu gitu. Ketika direduksi jadi pergerakan di sosmed gitu, jadi kan orang hanya melihat penggalan video 1 menit 2 menit gitu dan kemudian dia mengamini feminisme itu seperti ini padahal kan sebenarnya kalau kita ikut terlibat gitu ya dalam pergerakannya, membaca buku, ikut diskusi kan kita jadi punya wawasan yang lebih luas ya gitu itu sih yang menurutku jadi sedikit PR ya. Orang-orang tuh jadi percaya cuplikan video 1 menit daripada riset gitu kan itu. Dan kadang kita dari kelompok peneliti pun kayak kalau membuat justifikasi tuh sering ada argumentasi kayak gini, Kak Vidya tapi kan di TikTok kayak oke, gitu itu nggak salah, itu kan sumber ya gitu itu. Tapi maksudnya penggalan video 1 menit itu tuh tidak mengakumulasikan seluruh pergerakan feminisme gitu, pergerakan perempuan seperti apa. Apakah sekarang bisa gitu kita mereduksi misalnya bacaan Gerwani yang 500 lembar jadi 1 menit video? Kan tidak ya, sulit sekali gitu itu. Bahkan ketika dibuat podcast pun kan untuk membahas Gerwani cukup riskan juga gitu kan itu. Nah, jadi sebenarnya disebut stagnansi aku nggak tahu sebenarnya, cuma menurutku sekarang itu bagusnya apa-apa mudah diakses tapi akhirnya orang-orang tuh rely kepada media digital saja gitu itu. Tapi ya bagus sebenarnya ya media digital udah progresif, cuma ya masalahnya jangan sampai media digital itu mereduksi kegiatan literasi lah gitu itu. Karena ya literasi penting ya untuk membentuk pola pikir gitu itu. Media digital ya penting juga untuk menambahkan sumber gitu kan itu. Jadi sebenarnya keduanya bisa berjalan berbarengan gitu. Mungkin lebih ke ditekankan saja kalau tidak semua penggalan video itu bisa kita mungkin bisa kita amini gitu itu karena ya kemampuan berpikir kan yang harus diasah gitu kan ya itu. Selain kita melihat secara digital ya kita juga harus mau berliterasi sih gitu itu. Dan duduk mungkin berdiskusi bersama kawan-kawan gitu itu kan lebih menumbuhkan empati juga sih gitu sih menurut aku ya. Kalau disebut stagnan sudah sangat progresif ya pergerakan kita yang dari awalnya akar rumput bergerilya sampai sekarang mungkin udah bisa berkoneksi ke sana ke sini gitu itu. Ya betul. Tapi bagusnya tuh ternyata penggalan video itu menumbuhkan kesadaran gitu ya itu. Jadi kan orang penasaran ya kayak oh iya
feminisme itu apa sih gitu, itu anarkisme itu apa sih gitu, itu komunisme itu apa sih, kan jadi ada pemahaman di situ gitu itu. Jadi bagus sih sebenarnya, karena pada akhirnya kan pergerakan dan media digital bisa beriringan ya gitu itu, selama selama kita menggunakan teknologi itu dengan bijak gitu itu, karena ya teknologi mengerikan juga kan, apalagi AI sekarang kan ya gitu itu udah cukup mengerikan, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan juga gitu itu. Jadi sebenarnya pemanfaatan teknologi menurutku lebih ke media digital tuh tidak yang harus kayak pakai AI gimana gitu itu sih. Banyak sekali ya tantangannya, kayak sekarang kita udah open public ke Twitter ya teman-teman, boleh di follow Hapus Femisida Twitter kita, dan ternyata kita cukup menerima banyak backlash di Twitter gitu itu, kayak orang-orang tuh masih tidak mau mengakui ada istilah femisida gitu itu, bahkan masih ada yang bilang ya sorry ya ini agak eksplisit, feminis tolol katanya gitu, tidak bisa feminis tolol bikin akun kayak gini, adalah kemarin seperti itu. Mungkin aku bacain aja kali ya backlash yang kita dapatkan. Ini tantangan Indonesia Hapus Femisida ketika kita buka platform ke Twitter ya, ternyata responnya cukup negatif aku lihat gitu itu. Nah kemarin itu pembahasan soal attempted femicide, mungkin teman-teman tahu yang dibacok itu kan itu sebenarnya attempted femicide ya gitu itu. Nah ada yang komen ke jadi Indonesia Hapus Femisida tuh waktu itu di Twitter tuh mencoba untuk tidak meromantisasi relasi pacarannya gitu loh itu. Jadi kayak ya itu attempted femicide gitu, terlepas apakah korbannya itu berselingkuh, yes berselingkuh itu salah, tapi apakah harus dibacok, kan tidak ya gitu itu. Nah kemarin tuh kita nerima replyan Twitter, dia ngomong kalau katanya itu tuh motif gitu itu, dan itu tuh jadi aspek utama dalam pemberitaan di sosial media katanya kayak gitu. Nah mungkin kayaknya kalau kamu baca pemberitaan soal kekerasan, katanya nggak semuanya itu tentang gender, dia ngomong kayak gitu, but everything is about gender, I'm so sorry gitu ya, aku kan suka pengen ngomong kayak gitu karena ketika itu menyangkut pembunuhan ya terhadap perempuan gitu itu, apakah itu benar-benar pembunuhan yang diinisiasi oleh tindakan kriminalitas gitu itu, sementara kita sering menemukan korban-korban mayat perempuan itu ditemukan sperma gitu kan, itu ditemukan gigitan di leher, ditemukan luka di payudara, apakah itu it's not about gender, it's about gender gitu kan itu. Tapi orang-orang tuh nggak mau melihat femisida dalam sudut pandang gender, dan itu menjadi backlash untuk kita semua gitu kan itu, untuk menyuarakan istilah femisida mungkin secara lebih eksplisit mungkin ya, dan lebih naratif, lebih mudah narasinya untuk dipahami gitu itu. Terus kayak ada juga yang bilang kalau katanya emang bodoh banget admin Indonesia Hapus Femisida, katanya nggak usah diladenin, itu sering terjadi di Twitter gitu kan itu. Terus ada yang bilang juga kalau masa katanya segala sesuatu itu harus pakai motif gender katanya kayak gitu. Jadi kayak itu sih yang sering kita lihat ya di sosial media gitu itu. Bahkan ada beberapa komentar-komentar kayak di Instagram tuh debat kusir gitu, waktu itu permasalahan femisida itu sering terjadi, tapi sekarang sudah sudah minim ya gitu. Tapi yang backlash sering kita dapatkan itu ya itu sebutan feminis tolol lah, adminnya bego lah gitu itu. Jadi itu masih sering terjadi gitu. Bahkan tidak hanya ke IHF-nya aja, beberapa individu di Indonesia Hapus Femisida pun sempat mengalami backlash gitu itu, dan aku pun salah satunya yang mengalami backlash ya gitu itu ketika membahas femisida di threads gitu. Orang-orang tuh masih nggak mau, refusing to believe kalau pembunuhan perempuan itu adalah pembunuhan yang terkadang motifnya itu berbasis gender gitu itu. Jadi kayak itu sih yang sering menjadi tantangan gitu. Jadi kayak tantangan kita tuh menyuarakan femisida, menyuarakan kalau ada pembunuhan terhadap perempuan tuh gitu itu, tapi itu masih inilah, orang-orang masih nggak mau membawa motif gender gitu itu, atau misalnya membawa kacamata gender ya. Aku memahami memang gender itu kan di Indonesia itu di framing dalam sudut pandang ketakutan ya. Kalau membahas gender itu pasti membahas soal penyimpangan gitu ya, itu narasi yang sering ada di Indonesia. Padahal membahas gender itu bukan soal membahas what so called penyimpangan dan lain sebagainya, dan di istilah gender pun tidak ada yang namanya penyimpangan gitu itu. Kita tuh selalu punya term-term khusus dalam melihat fenomena gender gitu itu. Fenomena misalnya homoseksualitas gitu itu ada frameworknya, transnormativitas, heteronormativitas gitu, homonormativitas, itu tuh sebenarnya dalam klaster gender itu ada. Tapi di negara kita tuh ketika kita membahas femisida dalam kacamata gender tuh seolah-olah kayak itu tuh di-frame sebagai sebuah ketakutan gitu loh itu. Padahal yang mau kita narasikan adalah kalau undang-undang terkait femisida itu tuh harus berbeda dengan undang-undang tindakan kriminal lainnya. Karena apa? Karena ya
rata-rata kasus femisida itu akhirnya hanya di framing dari KUHP saja gitu, tapi tidak diadili kekerasan berbasis gendernya, tidak diadili rasismenya gitu loh, itu tidak diadili seksismenya gitu itu. Jadi kayak ya udah ini kriminal gitu itu, tapi kan tindakan kriminal ini berlapis gitu itu, tapi yang dianalisisnya hanya berdasarkan kriminalitasnya saja gitu. Apakah rasisme seksisme itu bukan tindakan kriminal? Itu harusnya jadi tindakan kriminal gitu itu, tapi kan di negara kita masih belum mau gitu itu, dan itu menjadi tantangan juga untuk kita, karena setiap kali narasi IWD tuh kalau Indonesia Hapus Femisida tuh selalu bilang kalau rekognisi femisida gitu itu. Bahkan di Jakfem pun kan udah ada ya laporannya dari 2022, 2023, 2024 gitu itu. Itu kan bentuk perlawanan rekognisi gitu loh itu. Kita perlu ada rekognisi nih dalam UU supaya ketika kita mengadvokasi femisida tuh kita udah nggak pusing lagi pakai UU yang mana gitu kan itu. Jadi sebenarnya itu sih yang sering jadi tantangan untuk kita ya, kayak bagaimana membumikan istilah femisida dengan mudah gitu itu, ketika orang-orangannya aja masih seperti itu, masih menyebut kata-kata bodoh tolol gitu itu ke para anggota IHF gitu ya, dan para orang yang mungkin memahami femisida gitu itu sih yang jadi tantangan ya, kayak gimana mengedukasi publik ini gitu loh, itu sih. Ya jadi kayak kadang kita pun sedih sih, kayak udah mana kita nggak punya backup gitu ya, gimana harus menarasikannya, terus ditambah pemerintahnya pun belum mau gitu itu. Padahal ya riset-riset gender soal femisida tuh kan minim gitu ya, dan kalaupun mau kita ajukan grant ya sulit juga gitu. Siapa yang mau dengan diskriminasi STEM dan humaniora yang sekarang sedang terjadi di Indonesia, apakah riset-riset humaniora bisa lebih maju tanpa grant? Ya kita nggak tahu juga kan gitu. Itu yang jadi tantangan sih. Ya menurutku kita jangan lepas resistensi lah gitu itu, karena perjuangan feminisme itu sampai sekarang belum selesai gitu ya. Itu satu, itu perjuangan pergerakan perempuan itu belum mencapai titik poin di mana segalanya, di mana perempuan itu jadi aman ya gitu itu. Kadang ini yang jadi pertanyaan gitu, banyak orang yang sering bertanya gitu ya ke aku dulu ketika seminar atau apa gitu, kan sekarang perempuan itu sudah punya akses pendidikan ya katanya gitu, tapi kenapa perempuan itu selalu merasa tidak setara? Nah, akses pendidikan itu tuh meskipun perempuan diberikan akses pendidikan, itu tidak benar-benar melindungi perempuan dari diskriminasi gitu itu. Yang perlu kita rubah itu bukan hanya akses yang sama saja atau akses yang setara saja, tapi mindsetnya juga terhadap kelompok perempuan itu seperti apa gitu itu. Pemahaman soal gendernya juga yang harus dilatih menjadi lebih progresif gitu itu, karena kalau kita ngomongin akses, kita ngomongin kesempatan gitu itu, memang pada saat ini perempuan sudah punya kesempatan dan akses yang sama gitu, dan akses yang merata, tapi kita harus lihat juga problem di Indonesia itu tidak pernah terlepas dari problem kelas gitu itu. Akses yang diberikan kepada siapa, satu itu, terus juga apakah itu sudah menjamin keamanan gitu kan, itu kan yang harus dijamin terlebih dahulu, keamanannya dulu gitu itu. Keamanan kan itu hak warga negara ya, apakah sudah dijamin perempuan keamanannya? Kan enggak gitu itu. Jadi kayak sebenarnya kalau kita ngomongin International Women's Day gitu ya, ini tuh jangan jadikan International Women's Day itu momentum untuk perjuangan perempuan saja, tapi jadikan setiap hari itu adalah bentuk perjuangan terhadap berbagai macam sistem yang menindas gitu itu. Ya memang aku sendiri pun kadang naik turun ya, ideologinya fluktuatif lah gitu itu, karena jujur capek kita harus setiap hari menghadapi negara, menghadapi pemerintahan yang represif sekali gitu ya itu, bahkan pemerintahan yang cenderung membungkam gitu dengan adanya kriminalisasi, itu menakutkan gitu ya, dan bahkan itu sudah mengancam keamanan kita semua gitu ya itu. Jadi menurutku kalau misalnya ditanya bagaimana kita harus bersikap, ya kita harus bersikap setiap hari adalah resistensi gitu itu. Jadi aku tidak memahami IWD sebagai sebuah momentum besar lagi, tapi kayak IWD itu ya momentum kebersamaannya saja gitu itu. Dan untuk melawan itu jangan hanya pas IWD-nya aja gitu ya, itu jangan kayak pas kayak
oh iya menuju Hari Perempuan dan lain sebagainya. Ya menurutku yang namanya perlawanan itu harus dilakukan setiap hari gitu, apapun bentuknya gitu, it matters gitu. Itu dengan kita masih bernafas gitu ya, dengan kita memutuskan untuk tidak mengakhiri hidup pada sistem yang masih kapitalis, seksis dan rasis dan fasis ini gitu. Itu dengan kita memutuskan untuk masih hidup, itu adalah sebuah bentuk resistensi, itu adalah sebuah bentuk perlawanan gitu. Itu jadi aku sudah tidak mereduksi lagi perlawanan itu dalam sebuah momentum besar, tapi kita rayakan perlawanan itu dari momentum kecil gitu. Itu dan itu berlaku untuk siapapun gitu. Itu jadi kalau ngomongin IWD ya kita tidak hanya ngomongin momentum teman-teman, tapi kita juga ngomongin resistensi, dan resistensi itu ya harus dilakukan setiap hari gitu. Itu kalau pesannya, aku nggak punya pesan kalian harus berani, tapi kayak ketika kalian melapor dan ketika kalian memutuskan untuk berjuang di jalan masing-masing, ya it matters gitu. Itu nggak ada yang namanya perjuangan yang lebih baik, perjuangan yang lebih buruk ya. Menurutku yang namanya perjuangan melawan struktur yang timpang itu bisa berbagai macam cara gitu. Itu dan untuk korban-korban KS mungkin ya aku turut prihatin dengan apa yang kalian alami gitu. Itu karena aku pun merupakan penyintas kekerasan seksual ya gitu. Itu jadi ya menurutku apa yang perlu kita lakukan adalah dengan kalian berusaha untuk hidup gitu ya setiap hari, ya itu adalah sebuah bentuk perjuangan gitu. Itu dan apakah kalian ketika kalian belum punya kapasitas untuk melapor, ya itu nggak masalah sih gitu. Itu jadi jangan jadi merasa kalau tidak melapor itu tidak tertangani, ya you're not alone sih. We have all women all over the world lah yang bisa mensupport kita semua gitu. Itu jadi jangan patah semangat, mungkin satu gitu. Itu dua, kamu tidak sendiri gitu. Itu terus tiga, banyak orang yang akan selalu mensupport kamu dengan segala keputusan yang kamu ambil. Mungkin kayak gitu sih kalau untuk korban KS ya. Ya kita bisa berjejaring. Indonesia Push Femisida sangat terbuka untuk berkolaborasi, untuk mengadakan edukasi. Itu kita sangat-sangat terbuka gitu. Itu dan untuk rekomendasi buku pun jangan kita udah punya ebook ya sekarang, dan kalau misalnya tidak bisa mengakses dan memang perlu donasi, ya kita bersedia untuk melakukan donasi gitu. Itu dan boleh sih kayak misalnya di kontak aja teman-teman dari Indonesia Hapus Femisida. Kita sangat terbuka untuk melakukan edukasi kecil mungkin ya gitu. Itu tapi memang untuk kalau edukasi secara offline kita masih kendala di biaya ya, jadi mohon maaf gitu. Itu jadi kalau ada yang ingin tahu soal femisida bisa di follow Indonesia Hapus Femisida. Kita setiap hari update berita femisida juga gitu kan. Itu kita ada webinar juga soal femisida biasanya ya, kayak dari kolaborasi dengan lembaga partisipasi perempuan atau kolaborasi dengan Komnas Perempuan ya. Pokoknya kita banyak kolaborasi dengan jejaring-jejaring lainnya lah gitu. Itu jadi sebenarnya kalau mau tahu lebih soal femisida, bisa di follow IHF atau misalnya bisa juga berliterasi sendiri ya, karena istilah femisida tuh banyak juga sumbernya, yang dari CEDAW gitu. Itu ada yang dari buku-buku gender lainnya gitu. Itu kalau teman-teman tahu Kimberly Crenshaw, dia ada sedikit membahas soal femisida juga gitu. Itu jadi sebenarnya banyak sih sumbernya gitu. Itu jangan takut berjejaring aja sih. Itu mungkin ya kalau untuk yang kayak kita nih gitu. Itu selama masih bisa mengakses internet mungkin ya bisa dikontak aja IHF sih gitu.